Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Nur Indah Boru Situmorang dengan NIM akhir 019 dari Program Studi Keuangan Daerah Angkatan 2024. Jadi, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata perkuliahan perpajakan satu yang diampu oleh yang pertama ada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, dan Ibu Aninda Puji Adila MAK. Baiklah, tema dari presentasi kali ini adalah pemungutan pajak, yang dimana yang pertama itu ada namanya stelsel pemungutan pajak. Jadi dalam pemungutan pajak ini stelselnya ada 4. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada stelsel nyata atau real stelsel. Jadi, stelsel nyata ini adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya dari tahun yang bersangkutan diketahui. Yang kedua ada namanya stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Pengertiannya itu adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan sebesarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Lalu yang ketiga ada namanya stelsel campuran. Jadi stelsel campuran ini adalah kombinasi antara stelsel nyata dan juga stelsel eh, anggapan. Jadi pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak sesungguhnya lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangannya. Di dalam ada Undang-Undang PPh pasal 29. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali atau yang disebut dengan restitusi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi Indonesia ini sendiri menganut stelsel campuran ini dengan penerapan tata cara sesuai dengan pada stelsel yang kedua tadi, yaitu stelsel nyata dan juga stelsel anggapan. Selanjutnya ada kendala dalam memungut pajak. Jadi yang pertama ada namanya ketimpangan perlakuan antara wajib pajak besar dan kecil. Maksudnya itu adalah seringkali wajib pajak besar seperti perusahaan multinasional memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak atau tax planning secara agresif. Sementara itu, UMKM dan individu tidak memiliki akses ke konsultan atau penasehat pajak. Lalu, penegakan hukum pajak lebih sering menargetkan pelanggaran kecil karena lebih mudah dan cepat. Dan juga ketimpangan ini menciptakan rasa ketidakadilan dan mengurangi keinginan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Yang kedua ada namanya tantangan teknologi dan digitalisasi. Maksudnya meskipun digitalisasi sudah berjalan, tidak semua wilayah dan wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara digital. Adapun tantangannya yaitu yang pertama lemahnya infrastruktur teknologi di daerah terpencil, lalu kesenjangan digital antara generasi muda dan tua, dan juga transaksi ekonomi digital sulit dipantau dan dikenakan pajak terutama dari perusahaan asing. Baik, selanjutnya ada bentuk dari perlawanan pajak. Bentuk perlawanan pajak ini ada dua. Yang pertama itu ada perlawanan pasif. Jadi masyarakat ini enggan membayar pajak dapat disebabkan yang pertama itu ada namanya perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Lalu yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Dan yang ketiga adalah sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang kedua ada namanya perlawanan aktif, yang dimana meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal, maupun dengan penghematan pajak. Jadi cara yang dilakukannya itu ada
ada tiga. Yang pertama ada namanya tax avoidance, yang dimana tax avoidance ini artinya adalah penghindaran pajak. Jadi upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang berlaku di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Cara yang kedua itu ada namanya tax tax evasion, yang dimana artinya adalah penyelundupan pajak. Jadi upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Namun, cara ini tidak aman bagi wajib pajak, di mana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Jadi, cara yang ditempuh ini sangat berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal maupun kriminal. Oleh sebab itu, sebagai seorang tax planner yang baik, cara tax evasion ini tidak direkomendir untuk diaplikasikan. Cara ini juga disebut penggelapan pajak, contohnya kayak melakukan pembukuan ganda dengan cara memanipulasi dokumen-dokumen pembukaan. Ini adalah cara-cara yang ilegal. Lalu selanjutnya yang ketiga dari cara yang dilakukan perlawanan aktif ini adalah tax saving, yang dimana tax saving ini adalah penghematan pajak. Jadi upaya pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil, dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Selanjutnya ada pihak-pihak mana saja yang terkait dalam perpajakan. Jadi yang pertama itu adalah wajib pajak atau WP. Jadi wajib pajak ini adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak ini bisa berupa perseorangan ataupun individu ataupun badan kayak perusahaan, koperasi, yayasan, lembaga, dan organisasi. Jadi peran daripada wajib pajak ini adalah untuk melaporkan penghasilan atau kegiatan usaha, lalu menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan, dan juga menyimpan bukti pembayaran dan pelaporan. Yang kedua, peran yang terkait dalam perpajakan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Jadi DJP ini adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi perpajakan di Indonesia. Jadi peran dari DJP ini adalah untuk mengelola sistem administrasi pajak dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum pajak, dan memberikan layanan dan edukasi kepada wajib pajak, serta melakukan pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak. Selanjutnya yang ketiga, peran yang terkait dalam perpajakan ini adalah pemerintah, baik itu eksekutif dan juga legislatif. Pemerintah baik pusat maupun daerah terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pajak. Jadi peran dari pemerintah ini, peran eksekutif itu sendiri adalah yang kita ketahui eksekutif itu adalah Presiden dan Kementerian Keuangan, yang dimana perannya itu untuk menyusun kebijakan pajak nasional, mengatur tarif pajak, insentif, dan juga target penerimaan. Kita masuk ke legislatif, yang dimana legislatif ini adalah DPR dan DPRD. Jadi tugas dari legislatif ini adalah untuk membahas dan menyetujui undang-undang perpajakan, mengawasi pelaksanaannya, serta menyetujui anggaran negara. Selanjutnya yang keempat ada namanya konsultan pajak, yang dimana konsultan pajak ini adalah
pihak profesional yang membantu wajib pajak dalam mengurus urusan perpajakan. Jadi peran dari konsultan pajak ini adalah untuk memberikan saran perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, membantu wajib pajak dalam pelaporan dan perencanaan pajak, dan juga untuk mendampingi klien saat pemeriksaan atau sengketa pajak. Selanjutnya, yang kelima adalah Fiskus. Fiskus ini adalah maksudnya ini sebagai petugas pajak. Jadi peran daripada Fiskus ini adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak, melakukan penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan, serta menangani administrasi pembayaran dan pelaporan pajak. Selanjutnya yang keenam adalah pengadilan pajak. Jadi pengadilan pajak ini adalah lembaga yudikatif khusus yang menangani sengketa di bidang perpajakan. Jadi peran dari pengadilan pajak itu sendiri adalah menyelesaikan perselisihan antara wajib pajak dan DJP, memberikan kepuasan hukum atas keberatan atau banding pajak, dan menjamin keadilan hukum dalam sistem perpajakan. Selanjutnya sudah pasti adalah masyarakat umum, yang dimana masyarakat ini juga merupakan pihak yang terkait karena menjadi penerima manfaat dari dana pajak dan juga bisa menjadi pengawas kebijakan perpajakan. Jadi peranan dari masyarakat umum ini adalah untuk mengawasi penggunaan dana pajak oleh pemerintah, lalu mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi agen penyandaran pajak di lingkungannya. Dan yang terakhir itu adalah media dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yang dimana media dan LSM ini berperan sebagai pengawas eksternal yang dapat mengungkapkan ketidakwajaran atau pelanggaran dalam sistem perpajakan. Jadi perannya itu adalah menyebarkan informasi perpajakan ke publik, lalu menganalisis dan mengkritisi kebijakan pajak, serta mengadvokasi keadilan dan reformasi perpajakan. Baik, ini adalah bagian-bagian yang terkait baik, ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam perpajakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan pajak. Jadi penggolongan pajak ini juga dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada menurut sifatnya. Jadi menurut sifatnya ini dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimana pajak langsung ini adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya PPh. Dan yang kedua adalah pajak tidak langsung, yang dimana pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua, menurut sasarannya. Jadi menurut sasarannya ataupun objeknya. Dan ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, yang dimana pajak subjektif ini adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak tersebut. Setelah itu setelah itu barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Dan yang kedua tadi adalah pajak objektif, yang dimana jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Lalu setelah objeknya diketahui, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya itu pajak dan juga pertambahan nilai. Selanjutnya yang ketiga, penggolongan pajak yang ketiga itu adalah menurut lembaga pemungutnya. Dan ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Yang dimana pajak pusat ini adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi hasil dari pemungutan pajak pusat ini dikumpulkan lalu dimasukkan sebagai
bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua adalah pajak daerah. Jadi jenis pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dipenda. Jadi hasil dari pemungutan pajak daerah ini dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari APBD atau anggaran pendapatan belanja dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lalu, oke, baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Jadi kesimpulan daripada materi kali ini yaitu saya akan membacakannya. Jadi dalam praktiknya terdapat 3 stelsel pemungutan pajak yang kita kenal dalam sistem hukum, yaitu tadi stelsel nyata, stelsel anggapan, dan juga stelsel campuran. Yang dimana Indonesia sendiri menganut stelsel campuran tadi, yaitu campuran antara stelsel nyata dan juga stelsel anggapan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak menghadapi berbagai tantangan termasuk bentuk perlawanan wajib pajak, baik pasif maupun aktif. Perlawanan aktif ini seperti tax avoidance, tax evasion, dan tax saving menjadi hambatan serius yang harus diatasi dengan strategi pengawasan dan juga penegakan hukum yang tepat. Di sisi lain juga masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, ketimpangan perlakuan antara wajib pajak besar dan kecil, serta keterbatasan dalam digitalisasi perpajakan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan peran aktif dan sinergi dari berbagai pihak seperti DJP, pemerintah pusat dan daerah, konsultan pajak, atau konsultan pajak, penjalan pajak, dan juga pengadilan pajak, hingga masyarakat umum dan LSM tadi. Dengan pemahaman yang baik terhadap penggolongan pajak berdasarkan sifat, objek, dan juga lembaga pemungutnya, jadi diharapkan sistem perpajakan nasional dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan juga berkeadilan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam memperbaiki regulasi, meningkatkan edukasi perpajakan, serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi harus dilakukan demi menciptakan sistem perpajakan yang modern dan berdaya guna. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Selamat sore.